Misi Bapak icipnya. Selesai minuman kita. Kasih, selamat menikmati. Harus dibiasakan dulu mas, bahwa di sini ngomongnya penuh hoax. Masalah bahaya nih ngumpulin. Kita pernah ngobrol mengkonon nikah aku beli lade nih menang BDWK nih sama BDWK Ya, menang gue berarti BDWK beli seneng ngobrol mengkonon ya kita ngobrol saja bela ngobrol ndo. Ya ini kan obrolan masa kecil gitu. Tadi dia udah cerita kenapa dia menikah secepat itu, waktu muda gitu kan, disuruh ayahnya cepat muda. Masalahnya cuma satu, protein yang terlalu tinggi. Oh, Gitu. miskin kayak Ini ngobrolan masa kecil. ngomongnya kayak dokter luhur harus mungkin. Lah kan tadi yang kata Om Hari harus ada dasar keilmuannya. Ya, walaupun saya bukan ahlinya. Ini dasarnya ada Om. Kasihan ya, kalau nggak dilayani kasihan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, ini kopi apa, Neng? Tubruk. Kopi tubruk. Oh. Oh, ditubruk nggak pakai filter katanya. Oh, nggak pakai. Iya. Bedanya sama americano apa? Beda, kalau americano pakai mesin espresso. Oke. Kalau ini langsung begitu aja. Iya. Digerinding. Mesin Terus pakai air. ditubruk pakai air. Oh. Mesin diesel ini ya. Iya. Oh, iya. Pakai Mana ada? masuk ke nubruk di sini. Kalau minumnya ada aturannya Pak. Maksudnya 4 menit dibiarkan dulu. 4 menit. Iya. Oh. Habis itu baru digoyang-goyang. Oke. Baru Jangan diaduk diminum. katanya. Oh. Jangan diaduk. Timer 4 menit pas. Jangan lebih. Bedanya. Biar turun dulu 4 menit. Tadi kan atasnya yang diminum kan. Yang namanya leader tadi. Leader itu kemampuan memimpin atau memanage. Berarti bukan pinter, tapi dalam satu sisi tidak. Tapi kemampuan memanage orang, ya kan, memanage organisasi untuk mencapai suatu hasil yang baik, kan gitu, bagus, kan gitu. Kayak Pak Habibie orang pintar. Siapa bilang Pak Habibie nggak pintar? Tapi apakah dia seorang yang mampu memanage kayak seorang negarawan? Pak Harto, ya kan? Mungkin kelihatannya nggak pintar, kelihatannya kan? Tapi dia dengan pengalamannya memanage organisasi dari bawah sampai besar, ya kan? Kan dari kecil kan, sampai besar, sehingga dia punya kemampuan untuk memilih orang-orang yang punya kemampuan ini, kumpulin, ini di manage kan, untuk mencapai tujuan yang diinginkan sama pemimpin itu kan gitu. Karena pemimpin itulah yang akan memberikan warna. Bener gak? Kalau dari tentara sih, komandan itulah yang memberikan warna terhadap satuannya. Sama, negarawan itulah yang akan memberikan warna terhadap negaranya. Ada gaya leadership style kan ada yang bilang simple style, ada yang analisis style, kan macam-macam kan gitu. Nah, itu yang memberikan warna. Contoh nih kayak Pak SBY, kalau menurut saya dia analisis style. Beliau itu ya kan sebelum memutuskan sesuatu dia tanya dulu sama yang bawahannya, semua ditampung sama beliau. Apa saranmu, baru diolah sama dia kan, sarannya mereka kan gitu, diolah. Nah, begitu dia sudah memutuskan, clear sudah, nggak boleh ada yang protes lagi, kan sudah diberi ruang untuk memberikan saran kan gitu. Setelah saran itu dianalisa, baru dia putuskan, sudah laksanakan itu. Itulah gaya analisis style. Tapi kebanyakan orang Indonesia kan pengennya cepat, instan. Iya. Makanya zaman dulu bilang lambat gitu. Padahal hanya berapa bulan. Amerika saja untuk memutuskan sesuatu 10 tahun dia tunggu, ya kan? Kita nunggu 5 bulan, 4 bulan waktu itu ya. Sudah nemen ini, lambat ya. Karena apa? Orang yang mengatakan lambat gayanya gaya simple style. Gaya simple style itu ada untungnya ada ruginya. Karena kebanyakan dia spekulasi.
itu gaya pedagang Simple Style itu. Bener nggak, Ang? Ya, dagang juga. Simple Style gaya pedagang. Gaya saudagar, ya kan? Atau gambling juga bisa. Gambling kan Kebanyakan kalau Simple Style itu gambling. Kan simple saja dia. Iya. Ini saya harus ngambil keputusan cepat begini kan gitu. Tapi risikonya sosial cost-nya tinggi. ya risikonya besar. Kalau hanya untuk kerugian bagi dirinya sendiri mungkin nggak ada masalah. Tapi itu kerugian yang menyangkut orang banyak kan jangan dong. Yang seperti itu lebih baik pelan tapi meminimalisir kerugian kan. Itulah seorang negarawan, bukan seorang saudagar. Gimana kata Pak Saudagar gimana? Kayak Pak Saudagar. Saudagar sekalian. Itu saudara itu. Ya kalau setelah Pak Harto tuh ke Pak Habibie dulu ya. Habibie gaya dia gaya cepat. Ya. Karena teknokrat. Menganalisanya mungkin tidak sedetil kalau dia seperti Pak Harto, tapi hasilnya ada. Di antaranya yang paling jelas waktu itu adalah dolar yang 16.000 ya, jadi 6.000 sekian. Cuman gayanya tidak disukai. SBY yang saya pahami pada saat menjelang dulu kan dia tuh pernah jadi kasum. Kasum tuh apa sih? Kasus Bukan kasus pol. Pokoknya di Amerika di mana sport. West Point. Itu dan gayanya seperti itu. Malah sudah di antara teman-teman waktu itu dia ini nih the next president. Gayanya kan seperti itu. Oh, sudah di itu ya. Sudah ini next president. Tapi bukan berarti udah tidak ada jalan lain. Enggak. Sekarang kita rubah, jangan berisik. Tapi kita harus mampu membuat rencana, minimal rencana aksi. Bagaimana sih kita membuat mungkin Cirebon ya bisa lebih baik lagi. Buatlah kita rencana aksi, Kak. Kita istilahnya apa? Mapping dulu ya kan, sama-sama nih yang udah tua-tua yang udah nggak punya kemampuan. Kan gitu. Ya Kak, yang udah pensiun maksudnya gitu. Oh, lu udah benar. Kita rubah caranya. Sekarang berisik pun nggak akan dianggap, makanya jangan berisik, tapi berbuat kan gitu. Jangan berisik tapi Berbuat. Ini cluenya siang hari ini. Habis ini kita sholat dulu yuk. Kan kadang-kadang kita kalau lagi sendiri gitu kan, aduh kalau kita besok mati apa ya kita ini persiapannya, bener nggak? Sementara persiapan yang paling utama itu yang kalau kita mati itu kan amal jariah, bener nggak? Betul. Gagasan itu kan harus dinarasikan dulu, ya kan? Dinarasikan, dibuat rencana aksinya, baru dilaksanakan kan gitu. Betul. Tapi kalau hanya gagasan terus nggak dijabarkan, ya susah. Kalau Akang tadi menguraikan tentang Jakarta yang di situ sebagai sentral, ada penyangga, ada Depok, ada Bekasi, ada itu gimana makanya tadi? Kan begini, Cirebon nih, ini Cirebon nih. Saya melihat justru industri jasa yang ada di Cirebon. Wisata misalnya, Cirebon? Ya wisata salah satunya lah, tapi sebenarnya yang paling utama adalah jasa. Ya sama, Jakarta juga wisata, banyak kan gitu. Tapi paling utama adalah jasanya di situ. Untuk menghidupkan jasa itu berarti di situ harus ada transportasi yang mendukung kan gitu. Kalau saya berpikir ya kan, kalau seandainya pelabuhan itu dihidupkan lagi, ya kan, kemudian sektor-sektor industri yang ada di sekitar Cirebon itu dibenahi, ya kan, misalnya di Indramayu, di kabupaten, banyak kan industri di sana. Ciayu, Majakuning itu. Kan gitu. Nah, itu nanti untuk
pembantunya di Cirebon untuk jasanya kan. Transaksionalnya ada di Cirebon. Nah, di situ kota Cirebon dibuatlah seperti itu gitu sebagai sentralnya. Tapi itu kan harus memenuhi persyaratan. Ada beberapa persyaratan kalau Cirebon mau berbuat seperti itu kan gitu. Kalau Cirebon juga nggak punya kemampuan untuk menjadi poros utama di bidang jasanya, ya susah. Contohnya tidak ada transportasi sama sekali, ngapain juga kan gitu. Mau dibawa kemana? Ya udah bawa aja ke Jakarta langsung kan gitu. Kan ke Bandung kan nggak mungkin juga. Di Bandung kan juga nggak ada, nggak bisa dapat-dapat. Daerah itu akan maju kalau di situ ada pelabuhan. Karena pelabuhan itu kalau ngangkut barang itu dalam jumlah besar dengan harga yang paling murah kan, jumlahnya besar sekali angkut, harganya murah dan bisa langsung kemana-mana kan gitu. Nah, kalau seandainya Cirebon dihidupkan lagi, kalau saya sih berharap jangan melihat kendalanya ya. Kendala itu kan bukan jadikan suatu halangan, tapi harus diatasi. Orang selalu bilang, oh Cirebon ini pendangkalan, gimana ya kan gitu. Panimbang juga lebih parah pendangkalannya. Tapi bagaimana kita mempunyai kemampuan melobi kepada pusat pemerintahan untuk bagaimana dihidupkan lagi kan gitu. Tapi untuk menghidupkan gitu kan harus disiapkan dulu, ya kan. Artinya para pemegang regulasi di sini gitu. Artinya sih Iyalah, harus mikirin gitu ya. Ya harus berpikir. Jadi Cirebon itu jadi kota pusatnya, pusat perdagangannya, pusat industri pertanian, industri kan macam-macam ya. Itu kan di Indramayu kan banyak tuh. Kabupaten juga banyak pusat industri itu kan. Terus Kuningan, Majalengka itu industri pertanian mungkin. Nah, itu diperbaiki, dibagusin. Nah, tapi untuk proses transaksionalnya untuk perdagangannya dipusatkan di Cirebon dengan syarat apa? Ya ada sarana prasarana untuk bisa menyalurkan hasil industri itu. Dulu Kang, sebelum Cisumdawu itu kan tol Cipali, Cisumdawu, kemudian Kertajati, itu kan arah menuju yang tadi hal yang kita bicarakan itu penyiapan transportasi itu. Artinya hal-hal yang terkait penyiapan itu sebetulnya penyiapannya sudah dimulai walaupun nggak all out gitu. Kertajati sekarang jadi begitu. Masalahnya kan begini, untuk pesawat, untuk industri transportasi udara itu nggak efisien untuk industri. Seberapa banyak bisa diangkut oleh pesawat, kosnya berapa? Oh, dibanding laut. Dibanding laut. Lebih efisien bagaimanapun dari segi ongkos ya. Kalau kita ambil sejarah dulu lah, ya. Dulu waktu Cirebon masih jaya, apa yang terjadi? Semarang kan tengkurap, bener gak? Kenapa kok bisa Cirebon ditutup, Semarang jadi buka? Karena pendangkalan? Bukan. Karena kebijakan dari Pak Harto. Itu politik sebagai kepala negara untuk meratakan kan? Iya, ada keinginan politik dari para pemegang gitu kan. Meratakan pembangunan, ya kan? Supaya Semarang hidup, ini harus dimatikan dulu sementara kan gitu. Sampai ini hidup. Tapi jangan kebablasan, mati terus kan gitu. Ya. Kalau ini sudah berkembang, ini hidupkan lagi.
sambil menunggu itu kan persoalan pendangkalan, itu kan persoalan sunatullah, masalah alam itu. Kalau yang besarnya lama, yang kecilnya kan harus dilakukan gitu. Itu sudah ada 2 investor nunggu Kang. Sebenarnya begini, itu tergantung political will. Itu dia Kang. Karena masalahnya begini, kalau kita menginginkan pengusaha yang ngapain bangun di Cirebon? Mendingan bangun pelabuhan di sekitar Jakarta ya kan gitu. Pertama lebih mudah, Patimban ya, di Patimban. Sebenarnya ngapain ditarik Patimban? Kan sudah banyak tuh di sekitar Jakarta itu. Kalau kita mau political will ya. Kebijakan politik negara kan gitu untuk meratakan pembangunan di wilayah masing-masing. Ngapain di situ? Kalau kita mengikuti kehendak pengusaha ya mending di situ, di Patimban. Ya kan? Makanya harusnya saya patut dicontoh juga kenapa dulu Semarang kita dihentikan geser ke Semarang, itu kan tujuannya untuk memeratakan pembangunan. Cirebon suruh tidur dulu. Tapi sayangnya tidurnya sampai sekian ya. Kelamaan. Kenapa begitu? Pengusaha nggak mau dulu. Artinya di sini mungkin butuh pemimpin lokal yang bisa mengartikulasikan kepentingan kita gitu barangkali Kang. Itu dia. Jadi makanya kan saya pernah bilang bahwa ayolah kalau kita ini orang-orang yang peduli, bukan orang yang peduli, orang-orang yang mungkin masih memiliki resources yang masih ada sisa lah, ya kan, baik pemikiran, finansial dan sebagainya. Cobalah untuk peduli pada Cirebon ini kan tempat kelahiran kita, benar nggak? Siapa yang membesarkan buat kelahiran kita kalau bukan kita sendiri? Contoh nih. Dulu kurang apa namanya? Apa Gunung Kidul? Iya. Pokoknya daerah minus lah ya. Iya. Daerah minus betul. Dia coba sekarang bagus Gunung Kidul. Oh iya, wisatanya juga ditata itu. Nah, itu artinya ada yang mau peduli orang situ kan gitu. Tapi kebanyakan kan kita lupa. Ngapain ngurusin, penting urusan kita aja kan gitu. Iya. Itu problem. Nah banyak, kalau saya pikir banyak teman-teman kita, ya mungkin saya juga kan gitu. Disatukan semua ini. Itu kadang-kadang tidak memikirkan ke arah situ. Tapi itu karakter kita sih. Ada orang sekolah di luar negeri, begitu sekolahnya malas pulang. Memang alasannya iya di sini nggak diapa-apain. Ya itu kan namanya pengorbanan, bener nggak? Dia harus mengatasi itu supaya dia bisa ikut dalam interaksi pembangunan lah ya. Itu kan pengorbanan. Setiap perjuangan kan pasti ada pengorbanan. Pengorbanan itu bekal kita nanti di akhirat, bener nggak? Iya. Kita ngumpulin uang banyak-banyak tuh, mati nggak bisa dibawa juga duitnya, benar nggak? Begitu mati paling nikmati istri kita, anak kita, mungkin malah istrinya anak kita, kan gitu. Yang menikmati kan gitu. Kitanya belum tentu menikmati. Jarang, harusnya yang sudah seusia kita kayak gini spektrum berpikirnya dilebarkan, sudah dalam posisi yang lebih jauh dari sekedar dunia gitu ya. Ya harus seperti itu sih. Kan kadang-kadang kita kalau lagi sendiri gitu kan, aduh kalau kita besok mati apa ya kita ini persiapannya, bener nggak? Sementara persiapan yang paling utama itu yang kalau kita mati itu kan amal jariah, bener nggak? Betul. Kalau sholat kan kewajiban, betul. Begitu kita udah mati selesai, wassalam. Tapi Tidak kalau tidak sholat lagi malah disolatin dia kan. Tapi kalau amal jariah kita mati mas, bekerja harus bekerja di amal itu. Itu ya.